Hidup ini tidak akan lelah kalau kita lillah. Betul? Semuanya karena Allah. Itulah filosofi sholat. Pasang niat itu dalam takbiratul ihram. Itu mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Walaupun sedang koma, ini gimana surat rumah, surat tanah? Biar dengar. Saya tanya, apa betul Bapak waktu koma itu melihat saya? Betul Pak Ustaz. Apa kata saya waktu itu? Kapan tabligh akbar? Ketika sedang di kantor, waktu kosong, apa yang Ustaz lihat? Bapak lihat ceramah Ustaz. Ternyata apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita tonton, apa yang sering kita dengar, itulah yang akan datang waktu kok. Sertakan Allah. Ini kadang orang nggak menyertakan Allah dalam hidupnya. Ibu, ya ini anak ibu. Iya, anaknya cantik ya. Mestinya alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, begitu. Ini enggak, anaknya cantik ya. Siapa dulu mamanya? Mana? Sertakan Allah. Apapun yang terjadi, hidup ini tidak akan lelah kalau kita lillah. Betul? Semuanya karena Allah. Itulah filosofi sholat. Angkat tangan. Dunia ini besar, masalahnya besar. Ada yang maha besar tempatku meminta. Allahu Akbar. Tapi angkat tangannya tetap nggak lewat daun telinga. Jangan mentang-mentang masalahnya besar. Allah. Anda tadi sholat angkatnya tinggi. Masalah terlalu besar. Tetap seatas daun telinga. Allahu Akbar. Tapi saya lihat kawan saya itu ngangkatnya cuma sebahu Pak Ustadz. Allahu Akbar. Itu bukan ketiaknya sakit. Memang riwayat hadisnya dua. Yang satu itu mengatakan hazwa mankibaihi, sampai sejajar dengan bahunya. Allahu Akbar. Riwayat yang kedua mengatakan uzunaihi, daun telinganya. Allahu Akbar. Saya pakai mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i pakai yang mana? Sampai sedaun telinga. Apa hikmahnya? Kalau pakai yang sebahu nggak dapat telinga, tapi kalau pakai yang telinga dapat. Tapi saya nggak nyalahkan yang daun telinga, nggak nyalahkan yang sebahu. Dan jangan gara-gara ini nanti sholatnya biasa selama ini sholat ngadap kiblat. Setelah ngaji malam ini sholat ngeliat teman mana? Ngaji itu bukan untuk mengukur orang. Ngaji itu untuk kita. Ibu selama ini ngangkatnya malah nggak ingat Pak Ustaz. Loh kok nggak ingat? Perempuan lebih bagus sebahu. Kenapa? Karena antara bahu dengan telinga, perempuan lebih tertutup, lebih baik. Antara telinga dengan bahu, mana yang lebih tertutup? Bahu. Maka dia ngangkat sebahu. Jangan nih, apalagi atas, kipasnya dekat. Allahu Akbar. Kita kalau di Saudi Arabia takbirnya pendek.
Allahu Akbar. Lalu mubalignya di belakang suaranya panjang. Allahu Akbar. Tapi kalau Ustaz Somad yang jadi imam, panjang takbirnya. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz panjang takbirnya? Saya masang niatnya dalam takbir. Sholatnya apa? Sholat Isya. Berapa rakaat? 4 rakaat. Jadi imam mau jadi makmum? Jadi imam. Usolli fardal Isya 4 rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Saya pasang niat itu dalam takbiratul ihram. Itu mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Jadi kalau orang takbirnya pendek, itu niatnya bukan di dalam takbir, tapi sebelum takbir dia sudah berniat. Saat takbir, takbirnya kosong. Allahu Akbar. Yang berniat sebelum takbir sah. Mazhab apa? Hanafi, Maliki, Hambali. Yang berniat di dalam takbir sah. Mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Yang tidak ada mazhabnya, berniatnya setelah takbir. Masuk masjid, habis buka handphone, nonton TV, telepon, update status, Allahu Akbar. Sholat apa ya? Zuhur aja lah. Gak sah. Karena makna niat adalah al-qasdu, menyengaja, bukan nggak sengaja melaksanakan sholat sejalan, muqtarinun bin niyah, sejalan dengan niat, perbuatan sejalan dengan niat. Allahu Akbar. Saya kebetulan baca iftitahnya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati. Kebetulan teman saya yang di sebelah lain iftitahnya, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Dua-duanya ada riwayat hadisnya. Jangan gara-gara ini malah kita bertikai di masjid. Yang satu, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Yang satu, Allahu Akbar kabira. Yang di tengah, preman baru tobat. Baru pagi tadi dia tobat. Sholat pertamanya sholat zuhur itu. Mendengar dua orang ini berkelahi, akhirnya dia mikir, dulu waktu kami di luar sana sangat solid. Apa nama majelisnya? Majelis Gapri. Sekarang dalam masjid orang kelahi, mendingan aku nggak jadi sholat. Di mana ketenangan? Ketenangan ada di dalam masjid. Tapi ada juga orang yang sholat ini kita nggak tahu dia baca apa. Allahu Akbar. Pas ditanya, ente baca apa? Allah tahu apa yang ada di hati. Tuntunannya bukan perasaan. Sholat ini ikut Nabi. Datanglah seorang tabi'in. Tabi'in gak ketemu Nabi, dia ketemu sahabat Nabi, bukan sahabat UAS. Lalu dia datang ke sahabat Nabi namanya Khabbab ibnul Ars. Ya Khabbab, ya kamu sahabat Nabi? Betul.
Pernah ngeliat Nabi sholat? Iya. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau diam aja? Nabi kalau sholat mulutnya bergerak. Allah. Dari mana kamu tahu Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak? Bittirabi lihyatih, saya lihat jenggotnya bergoyang. Kenapa jenggotnya bergoyang? Karena dagunya bergoyang. Kenapa dagunya bergoyang? Karena mulutnya, rahangnya bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Diagak-agak kira-kira didengar telinga sendiri. Ada juga orang sholat sampai kuat sekali. Alhamdulillah. Ini sholat apa film horor? Jadi kata Syekh Ali Jum'ah, dengan membaca, mengatur nafas itu membantu kekhusyuan. Dibaca sholat zuhur, sholat asar, qobliyah, ba'diyah, dibaca mulutnya bergerak dan diatur nafasnya, itu membantu kekhusyuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini karena mau cepat, iftitah, Fatihah, ayat, satu nafas. Di catatan malaikat sholat, 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 sholat. Daftar bacaan kumur, 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 kumur. Macam dapat bakwan panas. Apa ini? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Selesai qul huwallah, imam enggak sujud juga, imam enggak ruku juga. Qul a'udzu falaq min syarri ma khalaq, enggak ruku juga. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas, enggak ruku juga. Ulang lagi qul huwallah lagi. Jangan sampai diam. Allahu Akbar. Jangan sampai terlalu menunduk seperti kuda dapat rumput. Jangan terlalu mendongak seperti kuda jantan melihat kuda betina. Maka kira-kira diletakkan bejana di atas tidak tumpah, rata. Gimana cara ngukurnya? Nanti sholat depan cermin, lihat. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Sedikit-dikitnya tasbih 3, sedangnya 5, sebanyak-banyaknya 7 kalau jadi imam. Tapi kalau sholat sendirian, terserahlah. Nabi pernah sujudnya sepanjang ayatnya, tapi sholat sendirian. Jangan waktu jadi imam sepanjang ayatnya, pas bangun lihat ke belakang, makmum sudah walk out semua. Sami'allahu liman hamidah, pendek. Ini ada yang baca panjang, Sami'allahu liman hamidah.
ente kok panjang, rupanya nama istrinya Hamidah. Bu Hamidah yang Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Ketika sedang sujud, la yabruku ahadukum kama yabrukul ibilu. Jangan kamu turun ke bawah seperti turunnya onta, tangannya duluan baru kaki. Itu pendapat jumhur mayoritas ulama. Maka saya pakai mazhab Syafi'i, yang duluan turun adalah lututnya. Allahu Akbar, habis lutut baru tangan. Tapi guru kami ngajarkan tangan dulu Pak Ustadz. Berarti dia pakai pendapat yang kedua, minoritas. Tangan dulu baru lutut. Mau lutut dulu berarti mayoritas. Jumhur mau tangan dulu, asal jangan kening dulu. Itu nggak ada mazhab apa itu. Allahu Akbar, tangan baru kening. Ustaz Somad, apakah mesti menyentuh lantai kening dan hidung? Afdal sunnah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Itulah mengapa peci Ustaz Abdul Somad agak ke atas sedikit. Sampai sholat. Kening ini menempel. Rukun sujud ada 7 yang menempel. Ujung kaki, 2 lutut, ujung tangan, 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 ujung tangan, 1 kening. Mentang-mentang orang kaya, pejabat, konglomerat, orang hebat, viral, tokoh masyarakat, gak mau menempelkan kening ke lantai. Pas sujud, Allahu Akbar, tempel ke tiang. Enggak sah, kecuali sakit, duduk di kursi. Mohon maaf Bapak Ibu, kita pun akan sampai pada usia itu. Ayah kita, ibu kita yang sakit, jangan larang ke masjid. Papa sakit, mama buat malu aja, di rumah aja. Oh jangan, bawa dia ke masjid. Ibu juga begitu, kalau ada suami sakit, bawa ke masjid. Dengan ke masjid itu bangkit semangatnya, sehat dia insya Allah. Amin. Mama, bawa aku ke masjid. Itulah dulu waktu sehat nggak mau, sekarang udah sakit mau ke masjid, mati aja. Jangan, nggak apa-apa Pak, biar aku yang bawa. Ayo kita ke masjid. Insya Allah ini nggak lama Pak, nggak sampai hari Jumat selesai insya Allah. Ya Pak. Siapkan kursi. Di Mesir Bapak Ibu, waktu kami kuliah dulu, itu di samping kanan ada 3 kursi, di kiri ada 3 kursi, losok 2 juga begitu. Maka yang tidak sanggup berdiri disediakan kursi di samping. Waktu pertamanya tegak, Allahu Akbar. Nanti ketika imam ruku baru duduk. Ketika sujud rukuknya agak tidak sampai ke bawah. Maka jangan sampai tidak sholat sama sekali. Kenapa? Karena orang yang tidak bisa sholat berdiri, duduk. Yang nggak bisa duduk, baring miring ke arah kiblat. Kepala di sini, kaki di sini, miring ke arah kiblat. Nggak bisa berdiri, nggak bisa berbaring, telentang pakai isyarat mata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak juga bisa
kita sholatkan. Pergi ke rumah sakit, ada tetangga kawan sahabat handai tolat sedang terbaring di ruang, tertulis di atas ICU, I see you, you don't see me. Ustaz Somad, iya Bapak, nanti habis pengajian bisa kami bawa ke rumah sakit? Bisa. Baiklah Pak Ustaz, oke. Naik sampai ke atas rumah sakit, disambut, diberikan Ustaz Abdul Somad jubah berwarna biru langit, dipasangkan, ternyata kancingnya di belakang. Setelah dipasang, masuk ke dalam ruangan kaca, dipersilakan semua, silakan Somad, silakan maju. Saya pun maju. Bapak-bapak nggak masuk, enggak, Ustaz ada. Rupanya di dalam penyakit menular semua. Mereka mau suruh saya mati duluan. Sampai di dalam sepi, sunyi, tidak ada suara. Yang ada cuma suara tit 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 tit. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirwafi, Bismillahirkafi, Bismillahirmuafi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya Syafi, ya Kafi, Engkau maha menyembuhkan, Engkau maha menyehatkan. Sehatkan saudara kami ini ya Allah. Wa'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli aini lamma. Meleleh air matanya. Saya kaget, kok dia nangis? Pak dokter, kenapa dia nangis? Selama ini kalau Ustadz datang dia salami Ustadz. Selama ini kalau Ustadz datang dia tersenyum. Sekarang tangannya tidak bisa terulur, senyumnya bisa mengembang, tapi dia mendengar suara Ustadz. Baru saya makin yakin hadis Nabi SAW. Ternyata orang yang sakit, orang yang koma, orang yang sakratul maut, pendengarannya tetap. Makanya berarti kalau bapak sakit, ibu jangan ngomong macam-macam di samping. Walaupun sedang koma, ini gimana surat rumah, surat tanah, biar dengar. Takutnya dia ngomong, belum lagi. Ternyata telinga mendengar. Pak dokter yang bilang, Ustaz Somad tahu ada seperti keong di dalam. Iya, itu tetap mendengar Pak Ustaz. Dan air mata adalah satu-satunya respon. Nanti sampai masanya kita merespon dengan air mata. Menangis dia karena dia kenal suara ini adalah suara Ustaz Somad. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Apa yang dia rasakan waktu koma itu Pak dokter? Kata Pak dokter, mohon maaf Pak Ustaz, saya belum pernah koma. Ada satu jamaah kita di Jakarta sampai masuk ke dalam rumah sakit, kata dokter bawa pulang ke rumah. Kenapa dibawa pulang ke rumah? Enggak ada harapan lagi. Begitu mau dibawa pulang ke rumah, tiba-tiba dia duduk. Yang sudah koma duduk. Ditanya sama istrinya, kenapa mas tiba-tiba sadar? Waktu saya sedang koma itu datang Ustaz Abdul Somad. Apa kata dia? Ustaz Somad nanya, kapan tablik akbar? Akhirnya keluarganya nelpon,
Assalamualaikum, salam selamat. Waalaikumsalam. Bisa kita buat tabligh akbar pengajian. Insya Allah saya pun datang. Saya tanya, apa betul Bapak waktu koma itu ngelihat saya? Betul Pak Ustaz. Apa kata saya waktu itu? Kapan tabligh akbar? Lama saya mikir, kenapa dia ngelihat saya waktu koma? Otak saya berpikir. Akhirnya saya tanya, Bapak kalau pagi mau berangkat ke kantor, apa yang Bapak lakukan? Nonton ceramah Ustaz. Kalau mau tidur malam, apa yang Bapak lihat terakhir? Ceramah Ustaz. Ketika sedang di kantor, waktu kosong, apa yang Bapak lihat? Ceramah Ustaz. Ternyata apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita tonton, apa yang sering kita dengar, itulah yang akan datang waktu kok. Bayangkan kalau selalu melihat bayangkan yang suka R&B, K-pop, semua akan datang ketika sedang kok